Bahkan di seluruh Indonesia, kita selalu mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah. Termasuk hari ini, di masa pandemi, kita diharuskan untuk mengikuti protokol kesehatan. Dan hari ini kita sama-sama menyaksikan semua sahabat-sahabat yang hari ini hadir menggunakan masker. Kemudian ada tes suhu badan, kemudian ada penyemprotan juga. Semata-mata ini kita menghargai, mentaati apa yang menjadi aturan pemerintah. Aturan-aturan yang diberikan oleh pemerintah maupun aturan-aturan yang ada di organisasi, pastinya ini akan bermanfaat buat kita semua. Percaya tidak? Karena beberapa kegiatan di luar GP Ansor, kita tahu di publik, kita tahu di media sosial, karena tidak mengikuti anjuran pemerintah, karena tidak mengikuti protokol kesehatan, akhirnya banyak sekali persebaran virus corona yang terjadi pada saat di masa pandemi akhir-akhir ini. Jadi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, apa yang dianjurkan oleh organisasi, yakinlah sahabat-sahabat bahwa itu akan bermanfaat buat organisasi. Kemudian kenapa sahabat-sahabat? Ansor Banser dari dulu dicintai oleh ulama, dicintai oleh para kiai, dicintai oleh rakyat Indonesia, karena Ansor Banser dari dulu hingga sekarang komitmen untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kita selalu berdampingan dengan TNI Polri. Kita selalu mendukung apa yang menjadi agenda TNI Polri maupun pemerintah. Karena komitmen Ansor Banser dari dulu hingga sekarang adalah kita menjadi pewaris para kiai, para ulama untuk menjaga negeri ini, sahabat-sahabat. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang akan menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Ansor Banser akan berada di garis terdepan untuk melawan kelompok-kelompok itu, sahabat-sahabat. Jadi buat para peserta di pelaksanaan hari ini, apabila ada yang ragu untuk menjadi pengawal para kiai, untuk menjadi pengabdi negeri yang tercinta ini, keluar sekarang juga. Karena kita di DP Ansor dan Banser tidak butuh kader-kader yang tidak jelas, kader-kader yang tidak mentaati aturan pemerintah maupun aturan organisasi. Jadi mulai sekarang saya ingatkan dan tegaskan kepada seluruh sahabat-sahabat, seluruh calon peserta, apabila ada yang tidak mau mentaati aturan pemerintah, yang tidak mau mentaati aturan organisasi, hari ini juga, sekarang juga keluar. Dan dari PCD Ansor tentunya sangat mengapresiasi PAC Palimanan. Ini PAC favorit saya, sahabat-sahabat. Apa sebabnya? Karena gerakan dari PAC Palimanan ini, terutama di soal sosial media, saya seringkali mengatakan ke sahabat-sahabat bahwa hari ini
kelompok-kelompok yang merongrong NKRI tidak berani berhadapan langsung dengan kita. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mempengaruhi orang-orang yang tidak paham tentang kondisi bangsa hari ini. Maka saya sangat mengapresiasi betul ketika sahabat-sahabat PAC Palimanan, gerakan media sosialnya begitu luar biasa, begitu masif, dan insya Allah itu adalah perjuangan kita hari ini yang sebenarnya, sahabat-sahabat. Karena menguasai medsos adalah amanat juga dari Ketua Umum PBNU, yaitu Kiai Said. Kita harus merebut ruang-ruang manapun, termasuk ruang medsos. Ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, para tamu undangan, Panom, Patayat Ibnu IPPNU, MWCNU Muslimat, Pak dari Dantramil, kemudian tamu undangan lainnya. Oh, ada pengurus PCNU, wakil ketua PCNU ini ada Kang Asep, ketua PC sahabat Inu, Satkor Chan, sahabat Ahmad Tolib, sekretaris dan jajarannya, sahabat Aan. Saya ini sengaja datang terakhir biar saya bisa melihat saja sebenarnya. Jadi saya juga pengen melihat teman-teman, sahabat-sahabat semua melakukan kegiatan ini dengan baik. Jadi saya ada forum sendiri supaya nanti ngisi materi. Tetapi karena suruh pidato, jadi saya nggak punya materi lagi nanti. Jadi cukup sore ini saja saya akan sampaikan beberapa hal. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita tujukan ke Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali saya harus sampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang calon anggota Banser, karena sahabat-sahabat ini belum menjadi Ansor dan Banser, masih butuh waktu prosesnya perlu dibaiat, jadi masih calon. Maka yang pertama sahabat-sahabat harus luruskan niat sahabat-sahabat semua untuk berkhidmat di organisasi ini. Banser atau Ansor ini, Barisan Ansor Serbaguna ini bukan organisasi abal-abal, bukan organisasi yang lahir karena kepentingan politik, tidak sama sekali. Ansor dan Banser itu lahir sebelum Republik ini ada. Ansor dan Banser lahir pada tahun 1934. Jadi sebelum Indonesia merdeka, kita sudah hadir di Republik ini. Tujuannya apa? Ansor dan Banser hadir di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Tujuannya adalah memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi Ansor dan Banser dilahirkan oleh para kiai dengan tujuan mendirikan negara Indonesia namanya. Nah, kalau hari ini tadi saya mendengarkan juga pidatonya Inspektur Upacara soal ini. Sangat luar biasa sekali. Kalau hari ini kemudian ada organisasi atau ada kelompok lain yang ingin merubah negara ini, maka Ansor dan Banser harus berdiri paling depan menghadapi kelompok-kelompok ini. Apapun nama kelompoknya, mau kelompok agama, mau kelompok kepemudaan atau apapun namanya, kita harus berdiri paling depan menghadapi kelompok-kelompok ini yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Ingat, tanggal 22 Oktober kita selalu memperingati namanya Hari Santri. Hari Santri itu dilahirkan karena pada tanggal itu ada yang namanya Fatwa Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Basim As'ad. Apa isi Fatwa Resolusi Jihad itu? Pada saat itu Bung Karno mengutus salah satu utusannya menghadap kepada Mbah Hasim karena ada tentara nikah Inggris masuk ke Surabaya. Apa yang ditanyakan oleh utusan Bung Karno? Kiai, apa hukumnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jawab Basim Asari apa? Basim Asari tidak langsung menjawab, tetapi beliau menyatakan saya harus mengumpulkan kiai-kiai se-Jawa dan Madura dulu,
Setelah saya berunding dan berdiskusi dengan para kiai, baru kami akan mengeluarkan keputusan. Maka Mbah Wahab diutus oleh Mbah Hasim untuk mengumpulkan kiai-kiai dan berkumpul kiai-kiai. Dan pada tanggal 22 Oktober diputuskanlah hasil kesepakatan para kiai yang bernama resolusi jihad atau jihad akbar kita. Apa itu? Yang pertama adalah fardu ain, hukumnya bagi umat Islam yang tinggal di Surabaya atau berjarak 83 km dari Surabaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Fardu ain itu artinya kewajiban bagi umat Islam untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, fardu kifayah, hukumnya bagi umat Islam di luar jarak tersebut, di luar jarak 83, untuk membantu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, siapa yang lari dari peperangan dan berkhianat boleh dibunuh. Apakah hari ini fatwa itu masih terus berlaku? Mas? Apabila ada ancaman terhadap negara ini, kita pastikan kita selalu ingat pada fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari, fatwa resolusi jihad yang kita peringati setiap tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Apa? Fardu ain, hukumnya bagi kader Ansor dan Banser menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tetap utuh. Itu yang harus kita jaga. Berapa puluh ribu nyawa yang dikorbankan oleh para santri dan kiai ketika mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Di Malang, puluhan ribu santri meninggal berjuang melawan Inggris pada saat itu. Malang, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Jombang, bahkan dari Cirebon juga berangkat untuk ikut berperang mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi apabila kalau hari ini ada orang yang merasa paling pintar agamanya, kemudian ingin merentukan negara ini, kita harus lawan. Sahabat-sahabat siap itu? Siap. Kalau sahabat-sahabat tidak siap, tadi inspektur upacara sudah pulang ke rumah. Sebelum memulai acara ini, silahkan pulang. Ansor, Banser tidak butuh terhadap kita, tapi yang butuh adalah kita. Kenapa? Karena di organisasi ini adalah organisasi yang berkah. Hanya NU organisasi di dunia yang ngurusnya bukan orang yang hidup. Orang mati pun tetap diurus oleh NU. Mana ada di dunia ini organisasi yang ngurus sampai orang mati? Percaya tidak? Kalau kita ini nanti kalau mati pun tetap diurus oleh kiai. Kita tetap dikirimi Fatihah. Kita tetap ditahlili oleh para kiai-kiai kita. Tidak ada organisasi lain kecuali Nahdlatul Ulama, Ansor dan Banser yang tetap berorganisasi tetapi mendapatkan berkah. Ini pilihan. Jadi kalau sahabat-sahabat tidak mau masuk organisasi ini, silakan pulang karena tidak butuh. Mbah Hasyim pernah dawuh, siapa yang mau mengurus Nahdlatul Ulama, di dalamnya itu ada Fatayat Muslimat, Ibnu, IPPNU, Ansor, Banser, maka saya akan akui jadi santri saya. Dan siapa yang jadi santri saya, ini kata Mbah Hasyim ini, saya akan doakan beserta keluarganya meninggal husnul khotimah. Jadi kalau sahabat-sahabat mau meninggal husnul khotimah, khidmah di organisasi ini. Kalau tidak, ya organisasi lain. Organisasi lain saya tidak tahu siapa yang mendoakan. Kalau masuk FPI yang mendoakan siapa saya tidak tahu. Tapi masuk Ansor jelas yang mendoakan adalah pendiri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Itu janji beliau kepada kita. Maka sahabat-sahabat, ini pilihan. Kalau sahabat-sahabat memilih organisasi ini dan berkhianat terhadap organisasi ini, Gusti Allah nantinya akan langsung melaknat sahabat-sahabat. Maka harus dipikirkan dulu masuk organisasi ini. Jangan karena melihat seragamnya bagus kemudian masuk. Tapi siap dengan resiko apapun yang akan dihadapi. Jadi Banser terus ada orang yang nantang lari, ya sudah nggak usah masuk Banser lagi. Jadi Banser itu harus berani. Kalau sahabat-sahabat di sini sudah masuk organisasi dan tidak berani, ya silakan pulang. Ansor dan Banser tidak butuh terhadap orang-orang seperti itu. Sahabat-sahabat tahu Nahdlatul Ulama kenapa dilahirkan?
NU dilahirkan karena pembantaian umat Islam di Saudi, di Hijaz. Puluhan ribu umat Islam, ratusan bahkan. Itu yang mencatat namanya Khalid bin Abu Fadl. Salah seorang ulama dari Kuwait, beliau menulis kitab dan mencatat dalam kitab itu ketika Wahabi dan Saudi berkuasa, puluhan bahkan ratusan ribu umat Islam dipenggal kepalanya. Alasannya apa? Ahlul bid'ah. Kalau Saudi, kalau Wahabi berkuasa di Indonesia, ahlul bid'ahnya siapa kira-kira? Kita akan dibantai kalau mereka berkuasa. NU dilahirkan untuk menghadapi Wahabi yang jaraknya 9.000 km dari Indonesia. Dan NU dilahirkan di Indonesia. Untuk apa? Menghadapi mereka. Hari ini Wahabi sudah tinggal di depan mata kita. Bahkan mungkin menjadi tetangga kita. Dan kita tidak pernah tahu, mungkin menjadi saudara kita. Dan apa yang akan dilakukan oleh kita? Saya tidak tahu apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang menghadapi mereka. Nahdlatul Ulama, pertanyaannya sederhana, kenapa NU dilahirkan 1926 bukan 1914? Karena Muhammadiyah lahirnya 1912. Kenapa begitu jauh? Karena NU lahir bukan untuk merespon Muhammadiyah. NU lahir karena apa? 1924 Turki Utsmani runtuh, kekhalifahan terakhir umat Islam, dan Hijaz dikuasai oleh Ibnu Saud, Abdul Aziz bin Ibnu Saud dan Muhammad bin Abdul Wahab. NU itu dilahirkan karena Wahabi. 1926 24 Turki Utsmani runtuh, Hijaz itu dikuasai oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Abdul Aziz bin Ibnu Saud. Maka kiai-kiai di Nusantara mendirikan namanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ada seorang naib mursyid Thariqah Naqsabandiyah Internasional namanya Syekh Mustafa. Saya sering ceritakan ke kader-kader Ansor agar selalu mengingat apa yang beliau nyatakan. Syekh Mustafa menyatakan begini. Ini mursyid Thariqah ya. Kalau mursyid Thariqah itu mulutnya tidak pernah digunakan untuk hal-hal tidak baik. Mulutnya digunakan untuk hal-hal mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita lah. Beliau menyampaikan bahwa ketika Nahdlatul Ulama dideklarasikan di Surabaya, Rasulullah hadir dalam deklarasi itu. Apa kata Syekh Mustafa? Artinya organisasi ini adalah organisasi yang langsung restunya dari Rasulullah SAW. Kita adalah organisasi yang direstui langsung oleh Rasulullah karena Rasulullah hadir dalam deklarasi Nahdlatul Ulama. Satu. Yang kedua, ini juga cerita. Saya mendapatkan cerita ini dari banyak orang. Said Maliki ini, salah seorang ulama di Mekah, itu berziarah ke makam Rasulullah. Ketika berziarah ke makam Rasulullah, beliau dalam kondisi satohat kalau dalam bahasa tasawuf atau transenden, bahasa apa ini namanya biasanya? Bahasa semplonya itu transenden. Transenden itu naik ke atas antara sadar dan tidak karena bukan pingsan ya, tetapi sadar. Beliau menyaksikan Rasulullah begitu dekat dan menyayangi sangat banyak umat Islam yang begitu dekat dan disayangi oleh beliau. Kemudian Said Maliki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa mereka? Kenapa engkau begitu sayang terhadap mereka ini?" Apa jawab Rasulullah? "Ini adalah umatku yang tinggal di Nusantara, yang sampai saat ini tetap menjaga amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah." Jadi yang pertama, organisasi kita adalah organisasi yang langsung mendapatkan restu dari Rasulullah. Yang kedua, kata Said Maliki ketika bertanya, ketika sadar Said Maliki kemudian memanggil, "Mana orang Indonesia?" "Saya menyayangi kalian seperti halnya Rasulullah menyayangi kalian." Yang kedua, kita adalah umat Islam yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Siapa itu? Ya kita, warga Nahdlatul Ulama. Bukan orang-orang yang mengaku dapat mimpi ketemu Rasulullah kemudian tiba-tiba mati syahid apa itu yang baru-baru saja ini. Bukan orang-orang seperti itu. Tetapi kita sesungguhnya, siapa yang menyampaikan itu? Ulama. Bukan saya menceritakan asal. Ini ulama.
Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, memilih organisasi ini harus dipikirkan masak-masak. Dipikirkan secara baik dan benar. Kalau tidak siap silahkan keluar. Saya ini 12 tahun di Ansor. Ya tetap begini saja, nggak berubah-ubah. Istri ya tetap satu. Ada di par saya nggak berani. Jadi kenapa saya berkhidmat? Saya ini calon doktor. Saya lagi nulis disertasi, saya dosen. Saya ngajar di BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI, Pak, Mabes TNI Polri. Saya ngajar di Mabes Polri. Saya tenaga ahli di Mabes Polri. Tapi saya tetap berkhidmat di Ansor Banser. Kenapa? Karena di sini saya mendapatkan berkah. Karena di organisasi inilah saya bisa mendapatkan berkah. Dan saya meyakini saya seperti ini karena saya berkhidmat di Ansor dan Banser. Kalau saya tidak di Ansor Banser, nggak mungkin saya akan ngajar di mana-mana, itu nggak mungkin. Kenapa saya memilih organisasi ini? Saya harus berangkat ke Surabaya, tiba-tiba saya harus berangkat ke Kalimantan, tiba-tiba ada yang ngongkosin itu. Tidak ada sama sekali. Jadi jangan pernah berharap masuk Ansor itu dapat ongkos, itu jangan pernah berharap. Yang ada ngongkosin kita itu mengeluarkan uang. Kenapa? Karena niat kita untuk berkhidmat agar kita diaku menjadi santrinya Basim Asy'ari dan didoakan husnul khotimah meninggalnya. Dan kita bisa menjadi ikut di organisasi yang langsung restunya dari Rasulullah. Dan kita menjadi umat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Itu tidak ada pilihan umat Islam kecuali memilih hal itu. Tapi kalau sahabat-sahabat tidak siap, silakan keluar, ambil tasnya, tolong diantarkan nanti panitianya untuk pulang kalau tidak siap. Jangan sampai menunggu sehari 2 hari, kasihan. Ini adalah pilihan sahabat-sahabat sekalian. Saya tidak akan banyak menambahkan, kayak saya tahu nanti ada yang pingsan lagi kan repot. Padahal saya pengen mendengarkan ketua cabang pidato, karena saya hanya lihat di foto-fotonya saja. Pidatonya belum tahu. Kalau sekretaris kan biasa, saya sering melihat dulu waktu jadi demonstran, kan sering lihat. Kalau komandan Banser juga saya tahu karena sering ngaji kan, saya sering mendengar. Ketua Ansor cabang Cirebon ini saya belum pernah dengar pidatonya. Padahal saya pengen mendengar pidatonya seperti apa. Sahabat-sahabat, selamat sahabat-sahabat akan menjadi anggota Banser kalau niatnya benar. Yang kedua, selamat sahabat-sahabat akan siap menjadi santrinya Basim Asy'ari. Terima kasih. Akhul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سادتي نبي بكر وعمر وسعد علي والحسن وحسن وزين وعمر وعمر النبي عباس والحمد وفاطمة الزهراء بنت سيد المرسلين وأم خديجة زوجة سيد المرسلين وأمينة وعبد الله بن عبد الله نسألك البركة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المحكوم في قلبي نبيك المرسل والحمد وأسألك باسمك الأعظم الوحدة لهذه المكان الوحدة للكون والأدب المقدس من كل خير وبحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب عظم لكل موجود صلاة تثبت في قلبي إيمان وتفيد القرآن وتفهم منه آيات وتفتح لي نور الجنة ونور النعيم ونور العظيم المقدر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم توفق لأمر المسير فإن
إنك تيسير سلامك يسير وسألك تيسير حفظك في الدنيا والآخرة اللهم سلمنا اللهم سلمنا اللهم سلمنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب هذا دعاء كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد لا تخلف الميعاد